يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أمين تذكر جيراني بذي سلام مزاجة دمعا جرى من مقلة بدمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim, para asatidz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta salat subuh berjamaah, para pecinta i'tikaf, para pecinta majlis ilmu, yang semoga kita semua yang hadir salat subuh berjamaah ini amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita istiqomahkan, apa yang kita selalu upayakan untuk beramal soleh, semoga selalu tercatat sebagai amalan makbulan yang diterima oleh Allah, yang kelak memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asal hadirin rahimakumullah. Pada subuh hari ini insyaallah kita akan membawakan satu tafsir daripada surat yang sering kita baca di dalam salat 5 waktu. Sering surat ini dibaca oleh imam yang insyaallah subuh hari ini akan kita terjemah. Kita memahami maknanya dan kita melihat bagaimana para ulama tafsir memahami ayat ini di dalam surat yang bernama surat At-Tin. Surat At-Tin. Sebelum kita terjemah dan kita ambil ibrah ilmu-ilmu makna yang ada di dalamnya, saya bacakan, mungkin para jemaah bisa mengikuti, insyaallah sudah hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين demi buah tin wazaitun dan demi buah zaitun. Surat At-Tin Makkiyah wa ayatuha tsaman. Surat ini dinamai surat At-Tin. At-Tin, orang Arab ketika turunnya ayat ini mereka faham karena ini sudah bahasa mereka dan mereka faham. Di sekitar mereka, di hari-hari mereka terbiasa makan namanya buah tin. Kalau kita di sini ya baru-baru aja. Kalau zaman bahari memang bukan buah asli sini. Kalau seumpama demi buah durian, wah langsung paham semua. Ya, demi buah manggis seumpama langsung paham kita. Ya, ini surat dinamakan surat At-Tin, surat buah tin. Lah, apa-apa yang di dalam Al-Quran disebutkan pasti ada maziyah, pasti ada kelebihan dibanding buah-buah yang lain. Ketika ada seorang dokter meresepkan pada seorang pasiennya, Pak, banyak-banyak minum rebusan air kelor sama. Nah, ketika ditunjuk disebutkan air rebusan daun kelor, berarti daun kelor ini mempunyai suatu maziyah, mempunyai kelebihan. Di dalam Al-Quran ketika disebutkan sesuatu, pasti dia akan mempunyai kelebihan dibanding sesuatu yang lain. Dan surat ini disebutkan surat At-Tin, salah satu buah yang disebutkan dan menjadi judul surat yang di dalam Al-Quran. Surat At-Tin. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang satu surat, para ulama tafsir biasanya langsung memberikan pendahuluan surat ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Ya, kan sering sudah kita dengar Ustaz menyampaikan surat ini termasuk Makkiyah atau surat ini termasuk Madaniyah. Apa maksudnya? Agar orang yang membaca ayat di dalam Al-Quran ini, orang yang membaca surat di dalam Al-Quran ini, dia bisa flashback, membayangkan gimana atmosfer, gimana suasana yang terjadi ketika Rasulullah SAW turun surat ini. Nah, surat At-Tin ini termasuk surat yang Makkiyah, berarti ketika Nabi masih ada di Makkah. Karena periode kenabian Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua fase. Fase ketika Nabi ada di Makkah selama kurang lebih 13 tahun, dan ketika di Madinah 10 tahun. Lebih banyak di Makkah daripada di Madinah masa kenabian. Setelah Rasulullah SAW berusia 40 tahun menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika kita sudah disampaikan bahwa surat ini turun di Makkah, berarti kita bisa bayangkan saat itu Nabi dalam keadaan masih belum banyak pengikutnya. Bahkan masih dibenci banyak oleh orang kafir Quraisy. Bukan hanya ditolak saja, bahkan ya diintimidasi, bahkan pengikutnya ada yang dibunuh. Pian bayangkan, pian punya murid, punya santri, punya anak buah, punya ya karyawannya pian dibunuh sama orang. Nyenyak tidur kira-kira pian? Gak nyenyak tidur. Apalagi Nabi Muhammad SAW, Sumayyah dibunuh, ya, Yasir dibunuh oleh orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan diintimidasi. Bahkan ketika
Rasulullah di Mekah sudah mulai agak banyak pengikutnya, termasuk Utsman bin Affan sudah masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam. Di pertengahan itu Nabi sampai memerintahkan sebagian sahabat itu hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang, dari Mekah ke Ethiopia. Kenapa? Karena gangguannya sudah sedemikian dahsyat. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab yang termasuk disuruh berhijrah, padahal Umar bin Khattab ini jagoannya masih disuruh hijrah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan berarti saat itu betul-betul tidak kondusif untuk berdakwah, tidak kondusif untuk menyampaikan seluas-luasnya. Karena apa? Penduduk setempat tidak menerima dan bahkan membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang menjadi salah satu sebab hijrahnya Nabi yang setelah perintah daripada Allah, karena memang malam itu sudah mau dieksekusi mati Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan surat ini termasuk surat yang turun ketika Nabi masih di Makkah. Namanya surat Ad-Din. Kita terjemah wad-dini was-zaitun. Kalau kita yang pernah belajar bahasa Arab, ada wawu di depan. Biasanya wawu itu artinya dan. Ana wa anta, saya dan kamu, kan begitu. Lah, kenapa kok wawu yang ini artinya demi kalau dalam terjemahan? Nah, itu namanya wawu qasam. Wawu qasam itu wawu sumpah. Huruf di dalam Al-Quran, di dalam Islam, di dalam literatur bahasa Arab, ada 3 huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau kita yang sering kita dengar wallahi saja. Kalau orang Arab kadang tallahi, demi Allah. Atau billahi, demi Allah. Ya, wallahi, billahi, tallahi. Dalam ilmu nahwu namanya huruf qasam, huruf untuk bersumpah. Jadi artinya bukan dan buah tin, bukan, tapi demi buah tin, demi buah zaitun. Kenapa harus bersumpah? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok di awal surat Allah langsung bersumpah? Dan itu tidak 1-2 kali, sering sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, ya, wal asri, demi waktu asar, wal qamari, demi rembulan, ya, banyak sekali, walayalin asar, demi malam-malam yang 10. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah bersumpah. Menjadi kebiasaan manusia, kita tidak akan bersumpah kecuali sesuatu yang penting, kan begitu? Gak mungkin, Pak, pagi ini mau sarapan apa? Ya, wallahi demi Allah mau sarapan nasi kuning. Ada apa? Cuma mau ngomong nasi kuning aja sampai wallahi. Gak perlu. Kan begitu. Sumpah itu dipakai ketika kita dalam keadaan kepepet, ketika kita dalam genting yang tidak jalan jalan yang membuat orang yang di hadapan kita percaya kecuali dengan sumpah. Contoh, ya, kita enak-enak subuh berjamaah, keluar dari masjid dituduh ikam ya yang nyuruh sandal saya, katanya. Nah, wallahi dari tadi saya nggak ada keluar dari masjid. Ya, untuk memastikan bahwa saya tidak mencuri. Wallahi dari tadi saya salat subuh berjamaah, berzikir, ikut pengajian, salat isyraq, baru keluar. Dari mana saya akan nyuri sandal ikam? Wallahi demi Allah. Nah, makanya ketika ada tuduhan, ada di dalam pengadilan, selalu dipakai sumpah sebagai penentu untuk memegang ucapan seseorang. Makanya salah satu bentuk kefasikan, bentuk orang itu imannya nggak benar, kalau dia itu mudah-mudah bersumpah, apalagi dengan satu yang bohong, menunjukkan imannya nggak benar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mudah-mudah. Ya, kadang ada satu daerah yang sedikit wallahi di satu, jangan. Ya, wallahi ini di dalam Islam tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebutkan nama Allah. Ya, jadi kalau dalam Islam nggak ada, saya bersumpah demi ibu, nggak boleh. Bersumpah hanya demi Allah, demi Allah. Karena ketika sudah qasam, ketika seseorang itu bersumpah, dia seolah menggadaikan sesuatu yang paling mulia di dalam hidupnya. Ya, apa yang paling mulia bagi seorang muslim? Gak ada lain kecuali Allah. Allahu Akbar. Gak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Nah, makanya jangan mudah-mudah bersumpah. Makanya di dalam fikih, kalau sampai orang itu bersumpah, terus ternyata dia mengingkari daripada sumpahnya, maka dia harus kena denda. Dendanya apa? Dendanya berpuasa 3 hari berturut-turut. Kenapa? Biar tidak kena tulah daripada sumpahnya.
biar tidak kena bala, karena dia sudah menjadikan Allah sebagai jaminan, tapi dia melanggar daripada sumpahnya. Seumpama pian sumpah, demi Allah seminggu ini saya nggak akan datang ke istri saya, sama. Wah, kok ternyata pusing, kumpul, wah bahaya. Dia harus bayar utang, bayar dendanya, puasa 3 hari berturut-turut. Karena Pak sudah melanggar sumpah. Nah, hati-hati yang suka emosi, yang suka marah. Demi Allah aku nggak akan beli barang itu lagi. Dapat seminggu beli dia. Udah hati-hati. Dia harus bayar ya denda daripada sumpahnya. Nah, ketika kita manusia bersumpah hanya boleh dengan Allah. Wallahi demi Allah. Nah, sekarang pertanyaannya ketika Allah bersumpah pasti akan menyebutkan sesuatu yang paling hebat. Sedangkan kalau bagi Allah nggak ada lagi yang lebih besar daripada Allah. Kan begitu. Masa Allah bersumpah wallahi juga. Nah, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, dia menyebutkan salah satu makhluknya yang mempunyai maziyah kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Ketika Allah menyebutkan sesuatu itu sebagai sumpah oleh Allah, berarti sesuatu ini mempunyai nilai suatu kelebihan yang luar biasa dibanding makhluk-makhluknya yang lain. Termasuk ketika Allah menyebutkan ayat ini, wattini wazzaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu pendapat pertama. Jadi kalau kita membuka kitab tafsir, itu berbagai macam pentafsiran para ulama. Cuman yang paling masyhur, yang paling mu'tamad, yang paling banyak riwayatnya yaitu tentang ini, dohirnya. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Dohirnya itu buah, yaitu buah yang bisa dimakan itu, yaitu buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah menyebutkan buah tin? Pasti ada kelebihan. Memang ternyata secara dohir fisiknya bahan yang ada di dalam buah tin itu ternyata mempunyai kandungan-kandungan yang luar biasa untuk kesehatan manusia. Kalau zaman dulu harus tanya kepada dokter atau ahli gizi atau ahli makanan yang tahu kandungan zat yang ada di dalam dalam buah tadi. Kalau sekarang tinggal tanya sama Mbah Google, apa kegunaan buah tin, keluar semua itu. Oh, ternyata manfaatnya itu banyak semua. Mempunyai kandungan-kandungan yang baik untuk kesehatan manusia. Begitu juga buah zaitun, apalagi buah zaitun. Buah zaitun itu ternyata sangat bagus sekali ya untuk kesehatan manusia. Di antaranya disebutkan salah satu yang ditakuti manusia itu yang sekarang apa? Sering orang itu mati karena serangan jantung, kan begitu? Atau karena stroke. Ternyata stroke itu kenapa? Di antaranya disebut karena penyempitan pembuluh darah. Ternyata salah satu manfaat daripada buah zaitun itu membuat paralon jalannya darah ini menjadi bagus, lancar. Elastisnya itu bagus. Nah, di antara kegunaan atau maziyah kelebihan daripada buah zaitun. Itu tafsiran pertama, bahwa demi buah tin dan demi buah zaitun. Yang kedua, di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, begitu juga di dalam kitab tafsir As-Sawi, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan makna at-tin di sini bukan tin yang dohir itu. Karena terlalu kecil kalau hanya menyebutkan buah tin saja. Ternyata yang dimaksud menurut pendapat tafsiran kedua yaitu at-tin di sini adalah gunung yang di situ pernah dibangun masjid oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang namanya masjidnya dikasih nama Masjid At-Tin. Jadi ketika menurut pendapat tafsiran kedua, Wat-Tin demi Masjid At-Tin yang dibangun oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam yang ada di Gunung Al-Judi. Yang dulu ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam naiki kapal sekian hari sampai akhirnya bisa berlabuh di atas Gunung Judi itu, dan disitulah Nabi Nuh alaihi salam membuat masjid, dan masjidnya namanya Masjid At-Tin. Wazaitun adalah yang mewakili tempat atau masjid yang dibangun oleh atau di daerahnya Nabi Allah Isa alaihissalam, itu di daerah Baitul Maqdis. Jadi yang pertama masjidnya Nabi Nuh, Az-Zaitun maksudnya di daerahnya Nabi Isa. Dan itu pas dengan kalimat setelahnya, wattini waz-zaitun wa turi sinin.
Apa Tur? Tur itu artinya gunung. Tur, Jabal Tur, Sinin. Sinin artinya Al-Mubarak. Gunung yang penuh, gunung Tur yang penuh berkah. Apa Jabal Tur ini? Tur Sina ini apa? Gunung yang dulu pernah ditempati Nabi Allah Musa alaihissalam untuk bermukalamah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkap. Gunung yang pernah ditempati oleh Nabi Nuh. Yang kedua gunung yang daerah masjidnya yang ditempati oleh Nabi Allah Isa. Yang ketiga gunung yang pernah ditempati oleh Nabi Musa alaihissalam. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah demi gunung yang pernah ditempati Nabi Allah Nuh, ya ke Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa. Yang terakhir pas ternyata wahadal baladil amin. Wahada, dan demi ini balad negeri al-amin yang penuh dengan keamanan. Apa? Dan ini negeri yang penuh dengan keamanan. Ini negeri yang dimaksud negeri apa? Ayat ini turunnya di mana? Di Mekah. Berarti yang dimaksud wahadal baladil amin, dan demi negeri yang penuh keamanan, berarti maksudnya adalah Makkatul Mukarramah. Jadi urut ya. Jadi disebutkan pertama demi Nabi ya. Kalau disebutkan ya, kalau dikerucutkan lagi berarti Allah bersumpah dengan menyebutkan hamba-hambanya yang mulia, Nabi Nuh, setelah itu Nabi Isa, setelah itu Nabi Allah Musa, baru Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Makkah. Nah, jadi penafsiran kedua begitu. Jadi kalau zahirnya ayat, pendapat pertama tadi itu demi buah tun dan zaitun. Yang kedua yang dimaksud adalah orang-orang atau tempat yang di situ pernah ditinggali oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang penuh dengan keamanan, yaitu Makkatul Mukarramah. Kenapa dikatakan al-baladul amin, negeri yang aman? Karena Makkah ini sudah dimuliakan, sudah disakralkan, bukan hanya ketika Nabi Muhammad datang. Sebelum Nabi Muhammad datang itu sudah dianggap sakral. Daerah Makkah itu sudah dianggap tempat yang suci, atau Ardul Haram, negeri yang dimuliakan. Sehingga kadang orang-orang kafir zaman jahiliyah dulu, di masa jahiliyah sebelum Islam datang, kalau mereka itu bertengkar di luar kota sama ya, ini sudah mau bertimpas dua orang ini, tapi ternyata ketemunya di Mekah, nggak mau dia balas di situ, karena besok kita ketemu di sana. Begitu, keluar dari dulu, baru dia mau. Kenapa? Saking menghormatinya Mekah. Itu sebelum Islam. Apalagi setelah Islam, kemuliaan itu tetap dijaga sampai sekarang. Kalau sudah masuk tanah haram, bagi orang yang sudah pakai baju ihram, cabut rumput aja nggak boleh, tidak. Kan begitu. Saking dimuliakannya, yaitu Ardul Haram. Nah, sekarang ketika kita sudah paham arti daripada wattini wazzaitun wa turi sinin, demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tur Sina, wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang penuh keamanan, yaitu Makkah. Sudah kebayang wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, pasti akan menyampaikan sesuatu yang penting. Tadi, ketika sudah bersumpah, berarti mau menyampaikan suatu perkara yang serius. Gak mungkin kalau informasi yang akan disampaikan biasa-biasa saja, harus bersumpah Allah. Makhluk saja, kita aja manusia, kalau sudah bersumpah, berarti akan menyampaikan sesuatu yang penting. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah bersumpah di awal, maka informasi yang akan disampaikan ini pasti sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Ayat selanjutnya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh-sungguh. Ada dua taukid, ada dua penguatan di situ. Laqad, sungguh-sungguh, sungguh benar. Nah, sungguh-sungguh. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar khalaqna, kami Allah telah menciptakan al-insana, manusia.
Sungguh benar-benar aku telah ciptakan itu manusia fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang paling sempurna. Allah menginformasikan bahwa aku Allah telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna atau sebaik-baiknya bentuk. Allah memakai kata khalaqna. Khalaqa itu penciptakan. Allah namanya Khaliq, pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Siapa makhluk ini? Ya semua. Selain Allah itu makhluk. Kullu ma siwallah wal makhluk. Kalau dalam ya bahasa yang lain al-alam. Al-alam kullu ma siwallah al-alam. Ya, semua selain Allah berarti makhluk. Apapun itu. Surga, neraka, malaikat, langit, bumi, bintang-bintang. Semua ini ciptaan Allah. Sehingga kalau kita ini kenal dengan seseorang, oh orang ini adalah ya pembuat lukisan ini. Ya, setiap ketika melihat lukisan-lukisan hasil karyanya itu, yang kita puji siapa? Wah ini bagus sekali, ya lukisan ini. Oh ini ciptaannya, ya apa Raden Saleh ini. Lihat lagi Raden Saleh. Tapi setiap lihat lukisan itu kita selalu ingat siapa pelukisnya. Bagi orang yang paham. Ya, bagi orang yang ma'rifah, bagi orang yang hatinya selalu paham bahwa semua yang dia lihat ini adalah ciptaan Allah, selalu membuat dia sarana untuk ingat kepada Allah. Ingat kipas, ini ciptaan manusia. Manusia ciptaan Allah. Melihat langit, melihat bumi, melihat hewan yang paling kecil sedang berjalan pun bisa menjadi sarana untuk dia ingat kepada Allah. Nah, makanya semakin tinggi seseorang, semakin kuat iman seseorang, semakin banyak ingatnya kepada Allah. Semakin dia nggak pernah ingat kepada Allah, ya berarti semakin jauh dia daripada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu puncak, salah satu tujuan diciptakannya manusia ini agar selalu dalam gerak-geriknya itu menghadirkan Allah. Latihannya dengan diperintahkan salat 5 waktu, pos-posnya yang wajibnya itu. Selain itu, tetap dia harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khaliq, sang pencipta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh aku Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang paling sempurna. Allah telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling sempurna. Allah menciptakan hewan ya, mungkin secara fisik bisa lebih kuat daripada manusia. Sapi, ya. Dia daya angkutnya lebih besar dari kita. Manusia berapa ratus kilo dia bisa angkat? 100, 200, angkat-angkat besi itu 300, ya. Tapi kalau sapi 1 ton dia santai aja bawa dia geretnya itu. Berarti lebih hebat sapi sama tidak. Karena kesempurnaan manusia bukan di kekuatannya ternyata. Kekuatan manusia bukan itu yang menjadi sumber kemuliaan manusia. Tapi Allah berikan juga kekuatan. Allah berikan kepada manusia, manusia ini bisa melihat. Manusia bisa mendengar. Ya, manusia bisa merasakan. Juga yang paling menjadi kemuliaan manusia yaitu Allah berikan akal. Yang namanya akal. Dan kestabilan di dalam dia mengambil keputusan. Ketika dia dibarengi dengan hidayah dan dibarengi dengan ilmu-ilmu syariah yang dibawa para nabi yang disampaikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan semakin sempurna. Bahkan manusia ini ketika dia sudah sempurna, bahkan bisa melebihi malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling baik, karena bisa melebihi semua makhluk. Kalau yang zahirnya yang kita ketahui makhluknya Allah yang paling taat, yang paling spesial siapa? Malaikat. Kan begitu. Tapi ternyata di satu titik bisa kalah posisinya, magomnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad masih bisa menjangkau area yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat Jibril. Oh, jadi manusia itu bisa sempurna. Yang tadinya lemah,
bisa sempurna, bisa sehat, bisa dalam keadaan yang sempurna itu manusia. Tapi jangan bangga dulu. Jangan bangga dengan kesempurnaan, kecerdasannya, kehebatannya, kealimannya, ya, kekuasaannya, hartanya. Jangan membuat kalian tertipu di situ. Karena ternyata nanti ada ayat selanjutnya. Nah, ayat ini sebagai bukti bahwa manusia ini adalah bentuk manusia, bentuk secara fisiknya ini termasuk yang paling sempurna dibanding yang lain. Jadi jangan bayangkan, oh enak paling ya sama kawin dengan jin pasti cantik-cantik. Enggak, masih cantik manusia. Masih bagus manusia. Mana dalilnya ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal bahagia pengen kawin sama jin. Enggak usah. Yang Allah ciptakan manusia ini sudah paling bagus. Loh, berarti sama bidadari nanti. Ya, perempuan-perempuan beriman itu nanti bisa lebih sempurna, bisa lebih bagus daripada bidadari. Kan begitu. Enggak mungkin masa pelayan yang lebih cantik. Enggak tertarik kita nanti sama istri kita nanti. Wah, ternyata bisa lebih bagus daripada itu. Sampai diceritakan di dalam tafsir Qurtubi, ada seseorang, dia itu bersumpah, ya, saking senangnya, saking mujinya kepada istrinya, dia sampai keperucut kata orang Jawa, atau terucap sesuatu yang di luar kendali dia, dalam kesadarannya. Ya, keperucut keperucut itu sudah. Dia ngomong sama istrinya, ya, maksudnya muji, maksudnya dia mau menyenangkan hatinya istrinya. Ngomong gimana? Ngomong, wahai istriku, kalau kamu nanti tidak lebih cantik dari rembulan, maka kamu saya talak tiga katanya. Nah, sedangkan lafaz talak ini nggak sengaja jatuh talak itu. Kalau kamu tidak bisa lebih cantik dari rembulan malam ini, kamu akan saya talak 3 ya. Terucap seperti itu, baru dia sadar, ngomong ini ya. Lah, istrinya dengar, ya, bahwa mana orang bisa lebih cantik daripada rembulan? Rembulan bercahaya, mana muka aku bisa bercahaya ke rembulan? Wah, jatuh talaknya pian ini, Bang. Sudah nggak boleh kamu kumpul mulai sekarang, kamu sudah nggak bisa, kan bukan suami saya, kamu sudah mentalak 3 saya, kamu ini. Kalau masih 1 masih bisa rujuk, 2 masih bisa rujuk, ini sudah 3 kamu sebutkan tadi. Kalau kamu tidak bisa lebih cantik daripada rembulan, kamu saya talak 3 katanya. Dia, saya nggak bisa lebih cantik dari rembulan. Berarti jatuh talak 3 sudah katanya. Wah, pusing ini suaminya ini. Niatnya mau muji, mau menyenangkan, justru fatal akibatnya. Kalau sudah talak 3, nggak boleh balik kepada istri yang itu, kecuali harus nikah dengan orang lain. Harus selesai iddah dari yang suami yang ini, ya, anggaplah ya 3 kali sucian, ya, ambil 3-4 bulan. Ya. Habis itu harus kawin dengan laki-laki yang baru tadi, harus kumpul, nggak boleh kalau belum kumpul. Nikah saja mobil itu aja, habis itu dicerai nggak boleh, harus kumpul dulu. Ya, cek kapok tadi, yang sudah melepas 3 tadi. Oh, enaknya perempuan, anaknya orang ditalak 3. Ya, nggak boleh, harus, ya. Kok ternyata kok seneng sama yang ini, ya sudah, nggak punya hak ini. Mantan suami ini nggak punya hak untuk, mau saya kawin lagi, itu nggak ada. Ya, suami istri nggak boleh dipisahkan hanya dengan gara-gara seperti itu. Kalau dia nyaman dengan yang ini, ya sudah, lanjut aja. Ya, kapok dia. Ada apa dia? Mudah-mudahan mentalak istrinya. Nah, dia akhirnya, ya, si istrinya tadi itu sudah nggak mau, sudah, karena kamu sudah melafadzkan talak 3, ya sudah, berarti kamu sudah bukan suami saya sekarang. Bingung suaminya tadi. Akhirnya mendatangi ulama, mendatangi khalifah ketika itu, mendatangi para penguasa di saat itu, minta fatwa. Wahai, ya, pemimpin saya ini tadi malam terucap kata, saya mengatakan, wahai istriku, kalau kamu tidak bisa lebih cantik daripada rembulan, maka kamu saya talak 3. Gimana ini hukumnya? Wah, si khalifahnya tadi mengumpulkan semua mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dikumpulkan, diminta fatwanya. Ini masalah genting ini, masalah halal dan tidaknya seseorang suami mendatangi istri. Kalau sampai salah fatwanya, dibilang halal, wah, zina setiap hari nanti ini. Atau ternyata ini tidak diputusi, ini jatuh talak, wah, memisahkan orang ini.
Ya kalau cuma berdua aja, ya anak-anaknya kasihan, sudah ada cucunya, kai-kai ini, kayak apa ini? Ternyata mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, ya rata-rata semua para ulama yang lain itu berfatwa sudah jatuh ta'ala. Itu siapa orang yang bisa lebih sempurna daripada rembulan? Rembulan itu kalau sudah cahayanya, kalau sudah tanggal 15 seindah itu, siapa yang bisa lebih indah dari rembulan? Ya, semua mazhab tadi sudah tinggal satu ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Dia diam aja, nggak jawab dia, mikir dia, cari dalilnya apa kira-kira yang bisa dijadikan dalil. Akhirnya ditanya, wahai Syekh, apa kira-kira jawaban menurut kalian? Beliau langsung membaca ayat ini. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Beliau membaca ayat ini sebagai dalil di dalam fikihnya. Apa kata beliau? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami Allah telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Berarti istrimu itu lebih sempurna dari rembulan. Berarti talak kamu nggak jatuh karena istrimu memang lebih bagus daripada rembulan. Jadi ucapan kamu itu tidak membuat kamu jatuh talak 3. Wah, senang, alhamdulillah. Akhirnya ternyata nggak jatuh talak menurut fatwanya dan disetujui oleh ulama yang lain. Ya, manusia ini memang lebih, jangankan dengan rembulan, dengan makhluk-makhluk yang lain bisa lebih sempurna manusia. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan kenikmatan-kenikmatan itu semua untuk siapa? Untuk malaikat, bukan untuk manusia ternyata. Gila, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun jangan membuat kita bangga. Oh, gitu, ini makhluk paling sempurna, jangan. Langsung Allah berikan warning. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, pahamlah ya, hati-hati. Jangan merasa bangga dengan apa yang kamu capai. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian pada saatnya kalian akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling rendah. Kamu akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Memang manusia pernah dimuliakan, tinggi, hebat ini, tapi satu saat, satu titik kamu akan dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Apa maksudnya sejatuh-jatuhnya asfala safilin? Sebagai ulama berpendapat yaitu setelah manusia itu kecil, dewasa, sempurna, gagah, ganteng, pinter, setelah itu nanti akan turun sampai tua, sampai gak ngerti apa-apa. Ya, yang tadinya pinter, hebat, jangan merasa hebat. Sebentar lagi kamu akan turun sampai jalan aja minta ditatah lagi kayak masih kecil lagi. Ya, jangan sombong yang masih sehat, jangan sombong yang masih ganteng. Sebentar lagi satu demi satu giginya permisi, satu. Ya, dulunya makan bubur lagi nanti. Ya, jangan bangga yang sekarang hebat punya titel ini dan itu. Satu saat nama anaknya aja lupa. Siapa Ikam nih katanya. Padahal anaknya sendiri. Summa radadnahu asfala safilin. Sebentar lagi kamu akan dikembalikan ke masa terendah. Jangankan untuk jalan ke pasar, ya, ke kamar mandi aja ngesot. Alhamdulillah, itu sudah. Sehingga apa? Ketika kita balance, kita ini memang diciptakan bisa menjadi yang paling mulia, disediakan surga, disambut para malaikat. Tapi kalau kita nggak tepat, nggak benar posisi kita ketika di dunia, hati-hati. Itu pendapat pertama. Akan dikembalikan ke masa tua yang akan membuat manusia ini sangat hina atau hilang kemuliaan-kemuliaan ketika dia masih sehat tadi itu. Pendapat kedua, memang ketika di dunia kamu merasa mulia, merasa hebat, merasa sukses. Tapi tadi, kalau sampai kamu tidak benar selama kamu di dunia, summa radadnahu asfala safilin. Bukan hanya kembali ke masa tua, bahkan dijatuhkan ke neraka yang paling jauh, paling dalam. Naudzubillah min dzalik. Iya kamu mulia, tapi kalau kamu nggak benar bisa masuk ke neraka yang sedalam-dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Summa radadnahu asfala safilin. Cuman ada kabar gembira. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Manusia nanti ketika dia hebat, semua nanti akan dimasukkan ke neraka yang paling dalam. Wah, semua takut kita. Kalau kita ada informasi ya disampaikan semua jamaah ini
masjid apa namanya semua orang Samarinda nanti makan masuk neraka semua. Wah, takut semua ini. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, sedikit bersenyum mereka yang beriman. Nah, tapi ternyata nggak cukup beriman. Illalladzina amanu. Terus wa amilus sholihah, dan beramal soleh. Ya, dua kriteria ini semoga termasuk di dalam kita semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Illalladzina amanu wa amilus sholihati. Kecuali orang-orang yang beriman. Apa beriman? Ya, pokoknya iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kita, para rasul, hari akhir, ya, bahwa qadar dan qadar dari Allah. Semua itu ada pada kita, alhamdulillah. Dengan kita belajar, dengan kita menghadiri majelis ilmu seperti menambah ilmu-ilmu tadi itu. Karena seseorang manusia itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sekali biar menghadiri majelis ilmu sedang mengangkat strata derajatnya biar di hadapan Allah. Ya, semoga Allah terima semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Syaratnya enggak hanya beriman saja. Enggak cukup dengan KTP saja. KTP Islam. Salat enggak, puasa enggak, sedekah pelit. Mau jadi apa? Enggak masuk dalam ayat ini. Illalladzina amanu. Kalau cuma beriman saja masih berpotensi masuk neraka. Karena orang beriman, orang yang punya iman masih bisa masuk neraka. Cuman bedanya la yu'abbad. Ya, tidak selama-lamanya. Selagi ada iman sekecil apapun, masih ada harapan masuk surga. Tapi siapa yang berani mampir ke neraka? Barang sehari aja. Nauzubillah min dzalik. Semoga selamat semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Gak ada yang kuat masuk neraka. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Setelah beriman, harus diperkuat dengan kriteria kedua, yaitu banyak beramal soleh. Apa amal soleh? Yang wajib, sholat wajib. 5 waktu. Ya, kalau pian punya anak sudah nggak sholat 5 waktu, hati-hati, warning. Jangan-jangan anak pian nggak masuk dalam ayat ini. Nauzubillah min dzalik, harus diperkuat. Setelah beriman, jangan hanya merasa cukup. Yang penting anak saya Islam. Yang penting anak saya nggak masuk ke agama yang lain. Jangan, nggak cukup dengan iman saja. Harus dibentukkan keimanannya dengan amal soleh. Wa amilus sholihati. Apa yang Allah hendak sampaikan yang akan selamat illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ternyata sudah ini. Belum. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ini yang berita kabar gembira ini. Falahum ajrun ghairu mamnun. Apa maksudnya falahum ajrun ghairu mamnun? Maka bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan terputus. Apa maksudnya? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahalanya yang tidak terputus. Seolah-olah ayat ini bertentangan dengan hadisnya Nabi, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kan begitu. Ketika mati anak Bani Adam ini mati, maka amalnya akan terputus. Loh, tapi ayat ini mengatakan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Nah, di sini kita perlu melihat bagaimana para ulama tafsir memaknai lafaz ini. Ternyata falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Dia ketika masih muda, ketika masih sehat, dia beramal soleh. Sholat jamaah 5 waktu di masjid. Setiap hari setelah sholat subuh dia istiqomah mengikuti pengajian. Setiap sholat dia selalu baca subhanallah 33, Allah Akbar 33, ya alhamdulillah 33. Habis itu membaca ini, baca ini. Terus setiap habis sholat subuh dia selalu i'tikaf sampai isyraq, ditutup dengan sholat isyraq. Begitu dia ketika sehat. Begitu dia hari-harinya. Kok satu titik dia itu tidak mampu menjalankan apa yang dia istiqomahkan karena terhalang sesuatu yang tidak bisa dia tolak, maka dia tetap di buku catatannya itu falahum ajrun ghairu mamnun. Sama Mabian biasanya bisa mengumpulkan sehari itu 1000 pahala sama. Terus besok ternyata pian sakit, naudzubillah, stroke sama, naudzubillah min dzalik, atau sakit masuk 5 sakit opname. Maka besok sama malaikat tetap ditulis 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Alhamdulillah. Ini yang dimaksud. Falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa yang ketika dia sehat, ketika dia mempunyai kemampuan, dia beramal secara optimal, kok ternyata dia hari itu ternyata dia sakit gigi, atau ternyata mau berangkat
motor dijegreng-jegreng, cireka bunyi-bunyi motornya. Aduh, telat salat subuh berjamaah. Ini tetap dapat pahala 1000 dia. Karena dia sudah istiqomah. Dalilnya mana ini? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mau berangkat ternyata sudah mau keluar ada tamu. Aduh, ada tamu ini, gak enak ini. Dan dia ke masjid gak mungkin sombong, gak bisa. Akhirnya mau gak mau harus menemui tamu lagi. Dan ini termasuk falahum ajrun ghairu mamnun. Bahwa selagi kita ini istiqomah, makanya ketika kita masih sehat, ketika masih kita punya kesempatan, istiqomahkan yang baik-baik. Sehingga satu titik ternyata kita sudah tidak mampu, tetap Allah akan catat pahalanya sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'did-din alaysallahu biahkamil hakimin. Di ujung ayat alaysallahu biahkamil hakimin. Allah mempertanyakan. Allah tanya tapi bukan menunjukkan. Kita tidak tahu atau kita menolak tadi sebagai pengukuhan. Bukankah Allah itu maha adil dalam menghakimi? Jawaban kita apa? Inggih ya Allah, engkau maha adil. Gimana bahasa Arabnya itu? Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Makanya dianjurkan ketika baca surat ini di ujung ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Cuman adabnya ada caranya. Kalau kita membaca lafaz yang itu bukan termasuk dalam Al-Quran, nadanya jangan sama. Kalau tamu tadi itu volumenya 10, ketika mengucapkan bala tadi agak turun sedikit, 5 lah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Biar tahu ini bukan Al-Quran. Kalau sama pian nulis, ini ayat Al-Quran, kalimat yang di bawahnya bukan Al-Quran, taruh di bawahnya, terjemahnya di bawahnya. Karena lafadznya bukan Al-Quran ini. Itu salah satu adab. Makanya ulama-ulama dahulu itu hal-hal seremeh ini pun mereka diperhatikan. Di antara mereka kalau mau nulis kitab, ya, karena kadang baru beli kitab, ya, mereka nggak berani nulis namanya di sini. Karena di sini banyak ayat, banyak hadis, banyak keterangan ulama. Gimana? Di bawah. Ta'aduban sebagai adab. Ya, semoga kita semua termasuk falakum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan da'ima wa halal ya ulama nuhdha bil khair wa nufa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل سوء وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توصل المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الصفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يساري في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله وحسبنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.